kejadian buruk juga cukup yakin ada beberapa penumpang yang tersedot keluar dari pesawat, mengingat beberapa kursi hilang. Setelahnya, Kapten meminta kepada seluruh kru kabin untuk mempersiapkan evakuasi darurat. Pada saat itu, pesawat sedang terbang di atas Samudra Pasifik. Maka, kru kabin mempersiapkan penumpang untuk menggunakan rompi keselamatan. Mereka tidak pernah tahu apakah pesawat ini akan jatuh ke air ataupun tidak. Pada saat kondisi kabin benar-benar kacau, di saat itulah salah seorang penumpang sempat mengabadikan bagaimana kondisi kabin dengan sebuah gambar yang diambilnya dengan menggunakan kamera. Nah, tujuannya adalah apabila pesawat itu mengalami sesuatu hal yang buruk, maka tim evakuasi ataupun tim investigasinya kelak akan mengetahui bagaimana kondisi kabin saat kejadian buruk itu terjadi. Jarak pesawat sekitar 21 mil dari Bandara Honolulu. Bukan hanya pilot dari penerbangan 811 dan juga layanan kedaruratan bandara yang bersiap untuk pendaratan darurat, tapi petugas pendaratan terus bersiap memantau dan juga memandu penerbangan 811 United Airlines 811 runway 8L. Kemudian saat itu pesawat final approach, namun hanya dengan menggunakan pesawat dalam kondisi berbahaya. Captain, first officer maupun second officer saat itu belum mengetahui bahwa crash mengalami kerusakan setelah terjadinya ledakan sehingga tidak bisa turun dengan maksimal. Begitupun dengan engine. Sehingga kemudian pada saat Captain memerintahkan untuk menurunkan engine, di saat itu ternyata 3 lampu tidak menyala. Beruntung setelah beberapa saat kemudian pihak itu memastikan engine turun dengan menyalanya 3 lampu hijau. Sementara itu di kabin lain, para penumpang yang panik ini mulai melihat adanya cahaya. Dengan kata lain, pesawat ini sepertinya hampir mendarat. Di ruang kokpit, Captain, First Officer maupun Second Officer benar-benar berkonsentrasi untuk melakukan pendaratan yang aman. Karena awalnya ada diskusi di antara ketiganya bahwa kemungkinan pesawat ini akan mengalami hard landing. Dengan kecepatan pesawat antara 190 hingga 200 knot. Memang masih terlalu cepat menurut pilot. Tapi jika tidak mengambil kecepatan, mungkin pesawat itu tidak akan tiba di Bandara Honolulu. First Officer dan juga Second Officer terus mengupdate ketinggian pesawat dari mulai 200 kaki, 195, hingga kemudian 40, 30, 20, dan akhirnya roda pendaratan dari pesawat itu menyentuh runway. Hebatnya Captain membawa pesawat itu. Keluarga Campbell ini nantinya akan menjadi salah satu keluarga korban yang mencari kebenaran atas tragedi yang dialami oleh United Airlines 811. Sementara itu, pesawat mengalami kerusakan yang menurut pihak maskapai United Airlines membutuhkan biaya senilai 14 juta US dollar atau saat ini setara dengan 200 miliar rupiah untuk memperbaiki pesawat yang telah meledak. 2 bulan setelah tragedi penerbangan United Airlines 811, NTSB menggelar sidang pendahuluan. Namun, keluarga Campbell adalah salah satu keluarga korban yang tidak puas dengan hasil dari sidang tersebut. Menurut keluarga Campbell, banyak data-data atau dokumen-dokumen yang tidak dipublikasikan oleh NTSB. Sehingga NTSB memperbolehkan keluarga Campbell untuk mengambil dokumen-dokumen M. Kemudian jawabannya adalah karena kerusakan aliran listrik atau sistem pesawat itu harus mendarat dari bandara Heathrow. Keluarga Campbell kemudian mencari kebenarannya. Alasan dari pintu kargo yang terbuka pada maskapai MM. Kemudian jawabannya adalah karena kerusakan aliran listrik atau sistem kelistrikan di pintu kargo. Namun Boeing justru mengklaim bahwa ground crew maskapai salah menangani mekanisme penguncian pintu kargo. Mereka sempat memberikan rekomendasi kepada pihak maskapai untuk memperbaiki atau cara memperbaiki pintu kargo yang mengalami kerusakan. Setelah 1 tahun kemudian NTSB memiliki versi yang berbeda mengenai penyebab dari tragedi penerbangan United Airlines 811. Mereka menyebutkan tragedi itu terjadi karena arus listrik. Di sanalah keluarga Campbell tidak mendapatkan hasil yang memuaskan dengan kesimpulan NTSB, di mana keluarga Campbell mengharapkan NTSB mengatakan bahwa memang ada malfunction pada pesawat Boeing 747. FAA juga dinilai lambat dalam menanggapi tragedi penerbangan United Airlines 811 karena mereka memberikan waktu kepada pihak maskapai dan juga Boeing selama 18 bulan untuk memperbaiki kerusakan pintu kargo. Sementara itu setelah pihak keluarga Campbell dan pihak keluarga korban yang lainnya mendesak, akhirnya FAA mengatakan bahwa maskapai dan juga Boeing harus memperbaiki sistem penguncian pesawatnya hanya dalam waktu 30 hari.
karena ada banyak pesawat Boeing 747 yang sudah terbang di dunia ini, sehingga kecelakaan itu bisa terjadi di pesawat yang lain. Karena desakan dari keluarga Campbell dan keluarga beberapa korban lainnya, akhirnya NTSB memutuskan bekerja sama dengan Angkatan Laut Amerika untuk mengambil pintu kargo dari pesawat Boeing 747 milik United Airlines yang telah terkubur di dasar lautan. Mereka harus mengetahui apakah memang benar pintu kargo di pesawat itu mengalami kerusakan. Tapi keluarga Campbell tidak diperbolehkan untuk melihat dan menyelidiki pintu tersebut. Setelah semua perjuangan panjang yang dilakukan oleh keluarga Campbell dan keluarga korban lainnya, akhirnya NTSB kemudian merevisi final report yang sebelumnya telah dikeluarkan. NTSB membenarkan bahwa terjadi malfunction pada saklar atau kabel yang menyebabkan pintu kargo terbuka tanpa perintah di penerbangan United Air 904 yang sumbernya diambil dari KMKT, kemudian ada beberapa media seperti CD News, Kompas, dan juga Intisari.com. Kita take off ke kronologi. Tanggal 13 April 2013, sebuah pesawat Boeing 737-800 dengan registrasi PKLKS dioperasikan oleh maskapai Lion Air dengan nomor penerbangan 904 terjadwal terbang dengan rute Bandara Internasional Hussein Sastra Negara Bandung pada pukul 5:45 UTC. Tujuannya adalah terbang menuju Bandara Ngurah Rai, Bali, Indonesia. Pesawat Boeing 737 yang digunakan ini 300. Sync rate, full up. setelah pesawat take off, kemudian pesawat terbang 39.000 kaki. Ada 2 orang pilot di dalam penerbangan ini, kemudian ada 101 penumpang yang terdiri dari 95 orang penumpang dewasa, 5 anak-anak, dan 1 bayi. Sehingga total keseluruhan penumpang di dalam pesawat tersebut berjumlah 108 orang. First officer yang bertugas pada saat itu adalah Kirat Kaura. Usianya 24 tahun, beliau merupakan warga negara India dan beliau telah mengumpulkan 1.200 total jam terbang. Di dalam penerbangan itu sendiri, beliau bertugas sebagai pilot penerbang. Pilot in command atau PIC yang bertugas adalah Captain Maksud Ghazali. Usianya 48 tahun. Beliau telah mengumpulkan 15.000 total jam. Cuaca saat itu ternyata hujan. Sekitar pukul 7:08 UTC, ketika pesawat itu berada di ketinggian 1.300 kaki, petugas menara kontrol yang memantau penerbangan 904 ini mengetahui bahwa pesawat sedang final approach. Maka petugas menara kontrol memberikan izin pesawat itu untuk mendarat dengan tambahan informasi mengenai angin. Semua informasi yang terjadi di ruang kokpit diketahui oleh tim investigasi berasal dari rekaman CPR, dan juga wawancara dengan awak pesawat. Itulah diketahui pada pukul 7:08 UTC saat pesawat berada di ketinggian 900 kaki. Saat itu first officer mengatakan bahwa beliau belum melihat keberadaan landasan pacu. Kemudian Captain menjawab, oke, dekati cahaya di ujung runway 09. Kemudian selanjutnya pada ketinggian 550 kaki saat itu first officer mematikan atau memutihkan autopilot dan juga autothrottle dan beliau masih melanjutkan penurunan pesawat. Pada pukul 7:09 CPR merekam bunyi seperti hujan sedang menghantam bagian kaca kokpit. Nah, ada penjelasan lagi dari Captain yang menyebutkan bahwa saat itu cuaca gelap karena berkabut. Kemudian pada saat pesawat ini berada di ketinggian 150 kaki, saat itu first officer menyerahkan kendali atau kontrol pesawatnya kepada Captain. Captain kemudian mengambil alih kontrol penerbangan itu karena ternyata sampai saat itu first officer masih belum bisa melihat keberadaan landasan pacu. Namun ternyata hanya beberapa detik setelah Captain berusaha untuk go around, tepatnya pada pukul 7:10 UTC, tiba-tiba saja pesawat itu menghantam permukaan air. Itu berhenti sekitar 300 meter dari runway atau landasan pacu. Maka kemudian petugas menara kontrol langsung membunyikan alarm emergency sehingga dengan cepatnya layanan kedaruratan bandara menuju ke lokasi kecelakaan. Layanan kedaruratan tiba di lokasi kecelakaan pada pukul 7.00. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi pada pukul 7:55 UTC. Sementara penumpang yang tidak terluka dilarikan ke Bidara City Center Bandara Ngurah Rai Bali. Akibat peristiwa tersebut, 108 orang di dalam pesawat dinyatakan
Sementara di laporan akhir yang dikeluarkan oleh KNKT diketahui kondisi pesawat secara substansial karena pesawat ini pecah menjadi dua bagian dan tenggelam di perairan dangkal dekat dengan runway 09. Kedua pilot penerbangan Lion Air 904 dibebas tugaskan untuk proses investigasi. Berdasarkan keterangan dari Menhub yang dilakukan oleh Bapak Mahendra, saat itu kedua pilot dinyatakan memiliki pengalaman dan juga track record yang baik. Bahkan hasil dari tes urin kedua pilot ini negatif dari narkoba maupun obat-obatan terlarang bahkan alkohol. Sementara setelah terjadinya kecelakaan pada penerbangan 904, bangkai pesawat ini yang telah terpecah menjadi dua bagian akhirnya dipotong. Nah, tim evakuasinya harus menurunkan 12 orang timnya untuk melakukan pemotongan, kemudian pengangkatan bagian-bagian pesawat dengan menggunakan crane setinggi 20 meter. Nah, bangkai pesawat ini diangkat ke darat lalu dilakukan pemeriksaan. Proses investigasi dari penerbangan 904 ini dilakukan oleh tim investigasi KNKT asal Indonesia yang bekerja sama dengan tim investigasi asal Amerika yaitu NBC. Mewawancarai awak pesawat, akhirnya tim investigasi mengetahui bahwa pesawat itu dalam kondisi baik pada saat menabrak atau menghantam permukaan air. Kemudian tim investigasi juga tidak menemukan adanya kerusakan sistem di pesawat. Sehingga kemudian adalah pukul 2:25 UTC atau pada pukul 9:25 WIB. Ada dua orang kru penerbang di dalam pesawat tersebut. Yang pertama adalah Kapten Harry W. Usianya 35 tahun. Beliau telah mengumpulkan 6.047 total jam terbang dan beliau bertugas sebagai pilot penerbang. Kemudian ada seorang pilot usia 23 tahun. Beliau mengumpulkan 616 total jam terbang dan bertugas sebagai pilot monitoring. Total ada 140 orang di dalam penerbangan itu yang terdiri dari 20 penerbang, kabin dan 133 orang penumpang. Rencana penerbangan menunjukkan bahwa pesawat ini membawa bahan bakar untuk terbang ke Medan dan juga membawa bahan bakar yang cukup untuk terbang ke bandara alternatif di Batam dan juga membawa bahan bakar cadangan wajib. Penerbangan dari Bandara Soekarno-Hatta awalnya lancar hingga pesawat ini mulai mendekati Bandara Kolonia Medan. Selama pendekatan akhir atau final approach, lampu indikator roda pendaratan utama kiri menunjukkan peringatan warna merah, sementara layar IC menunjukkan peringatan berwarna kuning. Sehingga kemudian Kapten memutuskan untuk membatalkan approaching. Sesuai dengan instruksi dari menara kontrol, maka pesawat itu bergerak. Pesawat kemudian diperintahkan untuk terbang ke utara Medan, naik ke ketinggian 5.000 kaki dan menunggu selama 45 menit. Sambil memegang kendali, Kapten menginstruksikan pesawat untuk menurunkan roda pendaratan atau landing gear. Namun indikasi yang muncul tetap sama, yaitu peringatan berwarna merah, sementara peringatan di IC muncul berwarna kuning. Kapten kemudian menginstruksikan kepada first officer untuk menurunkan roda pendaratan secara manual dan juga membuka buku panggilan. Sementara itu di tempat lain,